Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja lah kita gaskan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anggota Pas Pampers Amerika bernama Mike baru selesai latihan di tempat pelatihan tentara bayaran Saldian milik temannya yang bernama Wade, di mana tentara bayaran milik si Wade ini sering disewa negara untuk menyerang negara lain. Sambil jalan, si Wade cerita saat ini bisnisnya mengalami kesulitan sejak Kementerian Pertahanan memutus kontrak. Si Wade juga meminta tolong kepada si Mike supaya melobi atasannya agar Pas Pampers mengadakan latihan di tempatnya biar keuangannya terbantu. Mendengar itu, si Mike berjanji akan membahas dengan komandannya. Sebelum pulang, si Mike mengundang si Wade berkunjung ke rumahnya akhir pekan ini sekedar makan malam, dan si Wade pun mengiyakannya. Malam harinya si Mike tiba di rumahnya, di mana istrinya yang bernama Lea sedang menunggunya di tempat tidur. Si Lea pun bertanya kapan si Mike akan sering di rumah menemani tumbuh kembang putri mereka. Mendengar itu, si Mike menjawab kalau dia belum memutuskannya. Besok harinya si Mike serta komandan yang bernama David sedang mengawal konferensi pers presiden. Salah satu wartawan bertanya tentang rumor yang beredar bahwa kebijakan luar negeri presiden akan menggunakan tentara bayaran untuk memperkuat pasukan Amerika di seluruh dunia. Mendengar pertanyaan tersebut, sang presiden tidak menjawabnya dan mengakhiri sesi wawancara. Setelah itu dia rapat dengan pembantu-pembantunya lalu bertanya siapa yang membocorkan informasi tersebut kepada wartawan. Tapi semua pejabatnya tidak ada yang mengakui. Singkat cerita, si Wade mengunjungi rumah si Mike. Di sini si Wade pun cerita-cerita tentang masa lalu si Mike yang lucu-lucu kepada istrinya, dan si Lea pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Film berlanjut, si Mike sedang menemani presiden memancing di sungai, sedangkan anggota Pas Pampers yang lain standby di pinggir sungai. Karena hubungan mereka selama ini dekat, presiden pun cerita kepada si Mike kalau sekarang ini dia bingung siapa yang bisa dipercaya di kabinetnya. Untuk itu sang presiden memutuskan akan mengangkat si Mike menjadi komandan Pas Pampers menggantikan si David yang akan pensiun dalam waktu dekat. Mendengar itu, si Mike pun berterima kasih dan berjanji akan melindungi presiden walau nyawanya sebagai taruhannya. Tapi tak lama kemudian si presiden menyuruhnya istirahat setelah melihat si Mike seperti orang sakit. Mau tak mau si Mike pun mengiyakan perintah presidennya lalu menghubungi salah satu rekannya menggantikan posisinya. Sedangkan beberapa kilometer dari lokasi presiden, dua unit mobil baru tiba langsung meluncurkan drone peledak menuju lokasi presiden hingga mengakibatkan semua anggota Pas Pampers tewas kecuali si Mike dan presiden. Film berlanjut, si Mike dan presiden dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Si Lea yang menonton berita langsung menuju rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit, wakil presiden langsung diambil sumpah untuk menggantikan posisi presiden sampai sembuh. Sedangkan di TKP, anggota FBI dipimpin seorang wanita bernama Helen langsung melakukan olah TKP.
hingga salah seorang anggotanya melapor kalau rekan mereka yang lain menemukan sebuah mobil berisi sistem peluncur. Mendengar itu si Helen langsung pergi ke lokasi. Sedangkan di rumah sakit anggota Pas Pampers sudah standby dan di luar gedung para wartawan menunggu kabar terbaru tentang Presiden. Tak lama kemudian si Leah tiba bersama anaknya. Dia pun bertanya kepada si David tentang kondisi suaminya. Dan si David memberitahu kalau saat ini si Mike masih di ICU. Setelah itu dia mengajak si Leah untuk menunggu di suatu ruangan. Malam harinya si Mike simuman dan melihat tangannya diborgol. Si Helen pun mengenalkan dirinya. Di sini si Helen bertanya kepada si Mike tentang kejadian tadi siang dan kenapa cuma dia yang selamat. Si Mike tidak menjawab pertanyaan tersebut dan berkata kalau dia ingin bertemu Presiden. Tapi si Helen hanya geleng kepala, lalu menyuruh si Mike menjelaskan tentang rambutnya yang ditemukan di kendali peluncur drone pengenal wajah yang menyasar Presiden dan anggota Pas Pampers kecuali dirinya. Si Helen pun menuduh kalau si Mike yang merencanakan ini semua dengan matang. Mendengar semua omongan si Helen, si Mike pun mengatakan kalau itu semua tidak benar karena dia dijebak. Tapi si Helen tidak percaya dan pergi ke ruangan lain tempat si Leah berada. Di sini dia bertanya kepada si Leah apakah dia mengetahui kalau si Mike memiliki rekening luar negeri yang saldonya sebesar 10 juta dolar. Si Helen pun menuduh kalau si Mike mendapatkan uang tersebut dari seseorang untuk mencelakai Presiden. Mendengar itu, si Leah langsung memaki-maki si Helen karena dia percaya suaminya tidak akan melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Tengah malam si Mike akan dipindahkan ke lokasi rahasia dengan tuduhan melakukan percobaan pembunuhan Presiden serta pembunuhan berencana terhadap anggota Pas Pampers. Si Mike pun mengabaikan pertanyaan para wartawan karena dalam hatinya masih bertanya-tanya siapa dalang ini semua. Perjalanan di mana rombongan yang membawa si Mike diserang sekelompok pria bersenjata hingga semua polisi yang mengawalnya tewas. Saat ingin dibawa, si Mike melakukan perlawanan dan dia berhasil mengirim semua penyerang ke alam lain. Disinilah dia mulai mendapat titik terang setelah membuka topeng penyerangnya yang ternyata anggota Siwade. Beberapa jam kemudian si Helen memerintahkan anggotanya untuk memburu si Mike. Setelah menonton video di mana semua anggota yang mengawal si Mike tewas, di markasnya Siwade menerima telepon dari seseorang yang menanyakan apakah si Mike sudah ditangkap. Siwade pun menjawab belum dan saat ini anggotanya sedang mencarinya. Disinilah baru kita tahu kalau yang menjebak si Mike ternyata adalah si Wade dan si penelepon. Di mana saat si Mike latihan di tempatnya, si Wade mengambil rambut si Mike yang tertinggal di helmnya dan membuat rekening atas nama si Wade di Rusia, lalu mentransfer 10 juta dolar ke rekening tersebut. Kita ke tempat si Mike di mana dia menelepon istrinya. Dia pun merasa tenang setelah si Leah mengatakan kalau dia dan anak mereka baik-baik saja. Si Leah pun memberitahu kalau saat ini di sekitar rumah mereka banyak polisi dan wartawan. Mendengar itu si Mike menyuruh istrinya tetap di dalam rumah supaya mereka aman. Di sini si Mike tahu kalau telepon rumahnya disadap FBI. Dia pun ngomong kalau dia tidak akan berhenti sampai pelakunya dapat. Dan di kantor FBI si Helen serta anggotanya mendengarkan omongan si Mike. Setelah itu dia mematikan teleponnya. Besok paginya si Mike mencuri sebuah mobil lalu pergi ke tengah hutan menemui seorang pria tua yang baru kita tahu kalau pria itu adalah ayahnya si Mike. Melihat kehadiran si Mike, ayahnya pun bertanya
bagaimana caranya dia bisa menemukannya? Dengan sombong si Mike menjawab kalau itu adalah hal yang mudah karena dia seorang anggota Pas Pampers. Setelah masuk ke pondok ayahnya, si Mike memberitahu kalau dia hanya sebentar saja di sini. Mendengar itu si ayah pun bertanya tentang kejadian yang menimpa si Mike saat ini. Tapi si Mike menjawab kalau dia dijebak temannya dan dia akan mencari pelaku yang lainnya. Dan di sini juga kita tahu kalau ayah si Mike adalah veteran yang pernah berperang di Vietnam. Di Gedung Putih, si Wapres mengumumkan tentang keadaan presiden yang belum ada perubahan dan masih koma. Si Wapres juga memberitahu tentang kesimpulan intelijen bahwa pelakunya adalah si Mike. Untuk itu dia baru menandatangani perintah menggunakan pasukan swasta memburu si Mike. Di tempat lain, si Wade menonton siaran si Wapres dan dia merasa senang karena perusahaannya mendapat kontrak dari pemerintah. Hingga tak lama kemudian anggotanya menunjukkan lokasi si Mike saat ini. Melihat itu, si Wade langsung memberi perintah untuk menyergapnya. Film berlanjut tengah malam ayahnya membangunkan si Mike lalu menunjukkan CCTV di mana anggota si Wade sedang mendekati pondoknya. Melihat itu si Mike pun mengajak ayahnya kabur karena mereka hanya memiliki satu senjata. Tapi ayahnya menolak lalu mengajak si Mike menonton pertunjukan yang akan dilakukannya. Setelah itu si ayah pun memencet tombol hingga ranjau yang ditanamnya di sekeliling pondoknya meledak dan menewaskan semua anggota si Wade. Besok paginya si Mike mengumpulkan mayat anggota si Wade. Setelah itu dia mengambil HP dari kantong salah satu anggotanya. Dia pun memencet nomor si Wade. Setelah terhubung, dia pun bertanya kepada si Wade, kenapa tega melakukan ini semua kepadanya? Padahal mereka sudah berteman sejak lama. Si Wade pun menjawab kalau ini semua tidak akan terjadi apabila presiden tidak menghalangi jalannya dan si Mike dibutuhkan untuk memuluskan tujuannya. Mendengar itu si Mike pun emosi dan berjanji akan mencari si Wade. Setelah mematikan teleponnya, si Mike mengajak ayahnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan si Mike menuliskan koordinat pondok ayahnya lalu mengarahkannya ke CCTV yang ada di jalan, dan itu semua dilihat si Helen. Film berlanjut, si Helen serta anggotanya tiba di pondok ayah si Mike. Dia pun membaca tulisan di dinding yang memberitahu tentang identitas para mayat tersebut. Anggotanya pun memberitahu kalau grup salian dipimpin si Wade. Di sini si Helen mulai bimbang apa betul si Mike sebenarnya dijebak. Di tempat lain, si Mike memutuskan akan menemui presiden. Mendengar itu ayahnya menasihati supaya jangan dulu karena bisa jadi para rekan-rekannya akan menembaknya. Karena rekan-rekannya belum tahu kejadian yang sebenarnya. Tapi si Mike tetap pergi dan sebelum pergi si Mike memberitahu kalau dia sudah berkeluarga dan memiliki anak. Mendengar itu si ayah merasa terharu. Di markasnya si Wade menerima telepon dan mendapat perintah untuk segera beraksi atau mereka akan tamat. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Wade kerjasama dengan Wapres Amerika mengatur ini semua. Si Wade pun meminta kontrak yang sudah diteken si Wapres. Mendengar itu si Wapres mengatakan kalau kontraknya akan dikirim segera. Dia pun menyuruh si Wade menyelesaikan tugasnya dan di rumah sakit sang presiden sudah siuman. Dia pun menceritakan tentang kejadian yang menimpanya kepada si David, di mana saat itu mereka diserang drone yang mengakibatkan semua pengawalnya tewas. Pengawal yang lain pun menceritakan di mana FBI mendapat bukti kuat kalau si Mike menerima bayaran 10 juta dolar. Sedangkan di markasnya si Wade sedang melihat denah rumah sakit tempat presiden dirawat.
hingga tak lama kemudian anggotanya melapor ada anggota FBI baru mendarat. Mau tak mau Suwade pun keluar menemuinya, dan ternyata yang datang adalah si Helen bersama satu orang anggotanya. Begitu hadap-hadapan, si Helen langsung bertanya kepada Suwade kapan terakhir kali ketemu dengan si Mike. Tapi si Suwade justru menembak si Helen serta anggotanya. Setelah itu Suwade membawa anggotanya menuju rumah sakit untuk menghabisi presiden. Sedangkan si Mike baru tiba di sekitar rumah sakit. Dia pun menyandra seorang polisi lalu memakai perlengkapan polisi tersebut. Setelah itu si Mike menodong seorang pas pampers yang berjaga di depan lift. Tapi saat di dalam rumah sakit, si Mike justru menyerahkan dirinya begitu melihat kehadiran si David. Dia pun meminta kepada si David supaya mempertemukannya dengan presiden karena saat ini ada kondisi darurat dan ini adalah ancaman serius. Mendengar itu si David menemui presiden lalu melaporkan kedatangan si Mike serta permintaannya. Sang presiden pun memberi perintah supaya membawa si Mike ke hadapannya. Begitu masuk ruangan, si Mike langsung mengatakan kalau dia sudah tahu siapa pelakunya dan si pelaku ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk itu si Mike menyarankan supaya presiden pindah dari rumah sakit karena tempat tersebut tidak aman lagi. Mendengar itu si David dan si Mike berdebat karena menurut si David rumah sakit dalam keadaan aman dan dijaga ketat. Melihat perdebatan mereka, sang presiden pun dia memberi perintah membuka borgol si Mike. Karena pertolongan si Mike lah makanya dia masih hidup hingga saat ini. Setelah borgolnya dilepas, si Mike mengajak si David memeriksa ulang tempat tersebut dan mereka harus memindahkan presiden secepat mungkin. Tapi saat mereka hendak membawa presiden, mereka dicegat dan ditembaki rombongan Suwade yang baru tiba. Hingga terjadilah baku tembak dan anggota Suwade meledakkan rumah sakit tersebut hingga runtuh. Dan si Mike berhasil mengirim Suwade serta anggotanya ke alam lain. Build a barricade. Got fresh mags in both. Move! Move! God, the fuck. Film berlanjut, sang presiden menemui wakilnya yang sedang santai di ruangannya. Dia pun memberitahu wakilnya itu bahwa FBI menemukan bukti di markas Suwade tentang kesepakatan mereka berdua. Mendengar itu si Wapres hanya bisa pasrah ditangkap si David serta anggota FBI. Akhir cerita, nama baik si Mike dipulihkan. Dia pun kembali bertugas mengawal presiden. Dan secara pribadi presiden mengucapkan terima kasih karena menyelamatkan nyawanya. Film pun selesai.